Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Puspitasari dari Lokal 1C Pendidikan Agama Islam. NIM 2110201083. Dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kelahiran alam semesta dalam perspektif Islam dan ilmu alamiah modern. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun tidak. Sebenarnya, seluruh kejadian di alam semesta sudah terjadi dan kejadiannya mengikuti segala rencana dan konsep yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Alam semesta menurut pandangan Islam. A. Keterkaitan Islam dan alam semesta. Pada hakikatnya, alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab alam semesta dan seluruh isinya serta hukum-hukumnya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasa alam semesta serta pemeliharanya yang Maha Pengasih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-3. B. Penciptaan alam semesta. Jika kita mencari proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran, terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya, seperti di surah As-Sajadah, yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dari salah satu ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, atau sitati ayyamin. Selanjutnya, para musafir bersepakat dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang disebut dengan sitati ayamin adalah 6 tahapan atau proses, bukan 6 hari sebagaimana mengartikan kata ayamin. Kita sebagai umat manusia yang bertugas untuk melestarikan alam semesta harus mempunyai prinsip dalam melestarikan alam semesta, yaitu terdapat 4 prinsip. Yang pertama, respect for nature. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107. Dan yang kedua, cosmic solidarity. Sama halnya dengan kedua prinsip di atas, prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Yang ketiga, moral responsibility for nature. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang keempat, caring for nature. Kasih sayang dan kepedulian muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi dan melindungi. Yang selanjutnya, kelahiran alam semesta dalam perspektif ilmu alamiah dasar. Tahap perkembangan teknologi hasil guna dan tepat guna. Yang pertama, hasil guna. Setiap yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan dilandasi oleh penelitian serta uji teruji di laboratorium harus berguna bagi masyarakat. Yang kedua, tepat guna. Semua kegunaan dari hasil ilmu pengetahuan benar-benar tepat untuk kebutuhan primer manusia. Yang ketiga, dengan demikian, kehidupan manusia semakin dipermudah dengan adanya pengetahuan dan teknologi. Misalnya, adanya listrik, manusia tidak kegelapan pada malam hari dan dapat memanfaatkan listrik untuk berbagai usahanya. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan alam sangat pesat dengan adanya kerjasama antara ilmu Barat dan Islam. Kajian ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Yang pertama, fisika, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari wujud benda mati dan sifat perubahan-perubahan yang temporer. Bagian-bagian fisika terdiri atas
1. Fisika murni, yaitu mekanika, panas, bumi, cahaya, gelombang, listrik, dan magnet. Yang kedua, fisika terapan, yaitu teknik mekanik, teknik sipil, dan teknik listrik. Yang kedua ada kimia, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup dan benda mati dari aspek susunan materi dan perubahan yang bersifat konstan. Kimia terdiri dari kimia organik dan kimia anorganik. Kimia organik dan anorganik diteliti dan diukur kuantitatif dan kualitatif di laboratorium kimiawi. Untuk mengetahui tentang kimia dan fisika merupakan ilmu yang sangat luas dan mendalam. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kimia dan fisika telah menghasilkan berbagai teori. Selanjutnya biologi atau biological science, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejalanya. Biologi mempelajari ilmu lainnya sebagai berikut: botani, zoologi, morfologi, anatomi, fisiologi, sitologi, histologi, dan paleontologi. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa atau IPB-A. Ilmu yang membahas bumi sebagai salah satu anggota tata surya dari ruang angkasa dengan benda lainnya. Maskeori Jasis IPB-A meliputi geologi membahas struktur bumi, astronomi membahas benda-benda angkasa dalam alam semesta ini, dan geografi tentang muka bumi dan produk ekonomi sehubungan dengan makhluk hidup terutama manusia. Baiklah, sampai di sini saja pembahasannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.